Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Siyam yang diambil dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Maddil Ghayati wa Taqrib karya Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Namun sebelumnya mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya orang yang berbekam ketika puasa, apakah membatalkan puasanya? Ya, jawabannya wallahu ta'ala alam, al-hijamah atau berbekam ini tidak membatalkan puasa. Akan tetapi makruh hukumnya untuk berbekam. Kenapa? Karena dengan dikeluarkannya darah dari tubuh seseorang ketika dia berbekam, demikian juga ketika kita donor. Ya, donor darah di waktu siang ketika berpuasa ini diperbolehkan, atau hukumnya makruh, ya. Bukan diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Tidak batal puasanya, tapi hendaknya dijauhi. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan kelemahan pada diri orang yang berpuasa. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala Al-Qadi Abu Suja' rahimahullahu taala, wa yukrahu shaumu yaum syak illa an yuwafaqa adatan lah. Dan dimakruhkan untuk berpuasa pada hari yang diragukan, kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa. Jadi hari yang diragukan ini maksudnya adalah tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Ya, di mana masih diragukan apakah ini sudah masuk Ramadan ataukah masih di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW melarang untuk berpuasa pada Yaum Syak, kecuali apabila itu merupakan kebiasaannya. Misalnya dia terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian Yaum Syak atau tanggal 30 Sya'ban itu jatuhnya pada hari Kamis, pas dia berpuasa, maka yang demikian tidak mengapa. Atau dia punya kebiasaan puasa Daud, kemudian pas bertepatan tanggal 30 Sya'ban, pas waktunya dia berpuasa, maka yang demikian pun tidak mengapa. Hanya saja di sini beliau mengatakan yukrah, ya, dimakruhkan. Namun pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Ya. Jadi bukan sekedar makruh saja, tapi haram. Ya, dia berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, kecuali kalau memang sudah menjadi apa? Kebiasaannya. Qala Syekh Mustafa Bugha, huwa yaumu 30 min Sya'ban. Yang dimaksud dengan yaumu syak adalah tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Alladhi yashukku fihi an-nas hal huwa min Sya'ban aw min Ramadan. Di mana manusia itu ragu apakah dia masih termasuk Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan. Karena bisa jadi satu bulan itu jumlahnya 29 hari. Kalau jumlahnya 29 hari, maka hari yang ke-30 itu adalah hari pertama bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu dia disebut sebagai Yaum Syak. Lalu beliau jelaskan di sini wal mu'tamadu fil madhab at-tahrim. Yang muktamad, pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i adalah pengharamannya, ya. Jadi haram hukumnya berpuasa pada hari Syak kecuali sudah menjadi kebiasaan. Qala wala yasih, dan puasanya tidaklah sah. Tapi ingat tadi ya, kalau dia sudah memiliki kebiasaan maka tetap sah puasanya. Yang bermasalah adalah ketika dia tidak
punya kebiasaan lalu dia berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, maka puasanya tidak sahih. Di hadits Sa'd ibn Zufar qala kunna 'inda Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Dari hadis yang Sa'd bin Zufar, beliau mengatakan dahulu kami berada di sisinya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, fa utiya bi syatin masbiyah. Maka didatangkan kepada kami kambing panggang, ya, atau kambing bakar. Faqala kulu, maka kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, makanlah kalian. Fatanha ba'dul qaum faqala inni sha'im. Maka sebagian kaum tidak mau memakannya, lalu dia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Faqala Ammar, maka kemudian Ammar mengatakan, man shama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim. Maka kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh manusia, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini menunjukkan haramnya puasa pada yaum syak, kecuali apabila dia telah terbiasa. Fayuhmal qaulul musannif yuqrah ala karahati tahrim fayuwafiqul al-mu'tamad. Maka dibawalah ucapan al-musannif, yakni al-qadi Abu Suja, ya, bahwa makruh di sini adalah makruh tahrim. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih itu ya makruh itu, tidak sampai kepada haram. Tapi yang diinginkan dengan karohah di sini adalah litahrim, pengharaman. Fayuwafiqul mu'tamad. Maka kalau kita katakan hukumnya haram, ini mencocoki pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Kemudian ada tambahan dari Syekh Mustafa Bugha bahwa dalam madhab Syafi'iyah selain diharamkan puasa pada yaum syak, juga diharamkan untuk berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban. Nah, ini juga haram berpuasa. Tapi sama dengan yaum syak. Ya, kalau dia sudah terbiasa melakukan puasa, ya, maka tidak mengapa bagi dia untuk berpuasa. Yang diharamkan bagi yang tidak terbiasa berpuasa. Karena Nabi SAW beliau berpuasa di mayoritas hari di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena memang kebiasaan beliau adalah berpuasa. Bagi siapa yang tidak punya kebiasaan berpuasa, namun kemudian dia berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban, maka haram hukumnya. Ya. Atau dia tidak mendahului berpuasa terlebih dahulu di pertengahan bulan yang pertama. Tiba-tiba ketika masuk bulan Sya'ban di pertengahan, setelah nisfu Sya'ban, mulai dia puasa. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i haram hukumnya. Bukan hanya makruh saja, tapi haram. Ya. Maka pembahasan ini dibawakan oleh beliau, wa yuhram aidan as-saumu fi nisfi tsani min Sya'ban. Dan diharamkan pula puasa pada pertengahan kedua atau pada paruh kedua bulan Sya'ban. Ya. Dalilnya lima rawa Abu Dawud an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Atau idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Sya'ban telah berada di paruh yang kedua, intasafa Sya'ban, apabila Sya'ban telah mencapai pertengahannya, fala tasum, maka janganlah kalian puasa. Ya. Di sini Nabi SAW melarang. Kemudian dalil lainnya, wa idza Tirmidzi idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu wa qala hasanun sahih. Dalam riwayat Tirmidzi ya, disebutkan apabila tersisa sebagian dari Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Qala wa inda Ibnu Majah idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Dalam riwayatnya Ibnu Majah dikatakan apabila Sya'ban telah mencapai pertengahan
maka janganlah atau maka tidak ada puasa sampai datangnya bulan Ramadan. Jadi banyak hadis yang menyebutkan tidak boleh berpuasa di pertengahan bulan Ramadan. Ya. Bagaimana dengan yang terbiasa? Ya, maka tidak mengapa. Ya, yang sudah terbiasa berpuasa, tadi puasa Daud atau puasa Senin Kamis, ya, maka tidak mengapa bagi dia untuk melanjutkan puasanya. Larangan ini hanya bagi orang yang tidak punya kebiasaan berpuasa atau tidak mendahului puasa di pertengahan Sya'ban, ya, dengan puasa di pertengahan awalnya. Qala wa tantafi hurmatu shaumi yaumi syak wa nisfi tsani min Sya'ban idza wafaqa 'adatan lahu. Maka hilanglah keharuman berpuasa pada hari Syak, hari 30 Sya'ban, atau pada pertengahan yang kedua dari Sya'ban apabila mencocoki kebiasaannya. Nah, ini kata beliau. Apabila dia terbiasa berpuasa, maka tidak mengapa untuk melanjutkan puasanya di paruh kedua bulan Sya'ban, aw wasala siyamahu bima qabla nisfi tsani min Sya'ban, atau dia melanjutkan puasanya dengan melanjutkan puasa yang sudah dia lakukan, ya, sebelum pertengahan atau sebelum paruh kedua bulan Sya'ban. Misalnya ini, ya, seorang wanita muslimah ingin membayar puasanya tahun yang lalu di bulan Sya'ban ini, ya, misalnya dia meninggalkan 1 bulan, maka dia mulai misalnya ketika masuk bulan Sya'ban dia mulai puasa, ya, ketika pertengahan bulan Sya'ban boleh nggak dia melanjutkan puasanya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena di paruh pertama dia sudah memulai puasanya. Jadi dia tidak sengaja memulai puasanya di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Ya. Maka apabila dia sudah memulai di paruh yang pertama dari bulan Sya'ban, dipersilahkan baginya untuk berpuasa di paruh yang kedua. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jangan sekali-kali kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumah falyasum dzalikal yaum, kecuali apabila seseorang telah terbiasa berpuasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa di hari tersebut. Yasumu shaumah kana lahu shaumu naflin fa wafaqa dzalikal yaum aw kana alaihi qada aw nadrin fa shamah. Maksudnya dia terbiasa berpuasa di sini adalah dia berpuasa sunnah kemudian bercocokan dengan pertengahan bulan Sya'ban atau bercocokan dengan hari Syak, atau dia memiliki kewajiban untuk mengqadha, ya, artinya sudah melakukan qadha dari paruh pertama bulan Sya'ban, atau dia memiliki puasa nadar, fasamah, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Jadi larangan berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban ini adalah bagi yang tidak punya kebiasaan berpuasa atau yang tidak memulai puasanya dari paruh pertama bulan Sya'ban. Ya. Adapun dalilnya sudah dijelaskan oleh beliau. Ini tentang haramnya berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban, terlebih lagi pada hari yang diragukan, yakni tanggal 30 Sya'ban. Sekarang kita berbicara tentang kafarah. Orang yang meninggalkan puasa, ya, ada beberapa kewajiban yang hendaknya dia penuhi. Sebagian di antara mereka diwajibkan untuk mengqadha, seperti wanita yang haid dan nifas, ya, tidak boleh baginya berpuasa, tapi dia kemudian mengqadha. Demikian juga diberi kelonggaran bagi orang yang melakukan safar, ya, safar yang jauh, ya, safarnya adalah safar yang jauh, kemudian safar untuk perkara yang diperbolehkan oleh syariat, bukan untuk maksiat. Ini catatan. Ya, kalau safarnya itu untuk maksiat, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah membatalkan puasanya. Ya, misalnya dia safar ke satu kota untuk melakukan perzinahan, naudzubillah.
maka nggak boleh dia kemudian membatalkan puasanya karena saya safar. Ya, Anda tidak mendapatkan rukhsah. Bagaimana mungkin rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan pada orang yang bermaksiat? Ya, maka tidak diberikan rukhsah. Baik, bagaimana dengan orang yang menjimai? Ya, menjimai istrinya pada bulan Ramadan. Kata beliau, "Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farj fa alaihi al-qada wal kafarah." Barang siapa yang menjimai istrinya atau melakukan jima, ya walaupun bukan kepada istri, mungkin kepada budak wanitanya, fi nahari Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, 'amidan dengan sengaja. Ya, fil farji, di farjinya. Artinya khitan ketemu dengan khitan. Fa alaihil qada wal kafarah. Maka wajib baginya untuk mengqadha puasa yang dia batalkan dan kemudian membayar kafarah. Ya, membayar denda atas kesalahan yang dia lakukan atau pelanggaran yang dia lakukan. Wa hiya idku raqabah mu'minah. Adapun kafarahnya adalah membebaskan seorang budak yang mukmin. Seorang budak yang mukmin. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak menemukan budak untuk dia bebaskan, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ya, maksud mutatabi'ain di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bolong-bolong. Kalau bolong maka harus mengulang. Ya, kecuali memang tidak boleh baginya berpuasa. Misalnya ketika dia membayar kafarah pas ayam tasyrik, Idul Adha, ayam tasyrik, maka nggak boleh dia puasa dan dianggap puasanya tetap bersambung walaupun diselingi dengan 4 hari, Yaumun Nahar dan ayam tasyrik. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mendapati Yaumul Id, demikian juga ayam tasyrik, maka tidak boleh bolong. Kalau bolong wajib mengulang dari nol, ya, dari pertama lagi. Ya, ini mutatabi'ain. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, fa id'amu sittina miskinan likulli miskinin mud. Apabila dia tidak mampu untuk berpuasa, ya 2 bulan secara berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberikan makanan 1 mud. Ya, 1 mud nanti akan dijelaskan oleh beliau berapa ukurannya. Kalau beliau menyebutkan 1 mud itu 600 gram. Ya, 1 mud itu 600 gram. Tapi yang fatwanya MUI Jawa Timur, dan ini lebih berhati-hati, 1 mud itu lebih dari 600 gram. Ya, sekitar 750 gram. Sehingga kalau kita bayar zakat fitrah itu kan 4 mud, kan 1 sok makanan pokok, 1 sok beras. Itu yang paling amannya adalah 3 kilogram. 1 sok itu 4 mud, 1 mud itu sekitar 750 gram. Ya, atau 729 gram kalau saya tidak salah. Maka digenapkan 750 gram kali 4, jadi 3 kilo. Ini aman. Ya. Kalau 600 kali 4 cuma berapa? 2,4 kilogram. Ya. Nah, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin mendapatkan 1 mud. Dalilnya kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki.
Faqal, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah halaktu. Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Qala malak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ada apa denganmu? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Ya, kata beliau, waqa'tu ala imra'ati ay jama'tuha. Aku telah menjimai istriku dalam keadaan berpuasa. Puasanya adalah puasa Ramadan. Ya, wa fi riwayatin fi Ramadan. Dalam sebagian riwayat disebutkan dia berpuasa di bulan Ramadan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah engkau mendapati ada seorang budak yang bisa kau bebaskan? Ya, raqabah insanan mamlukah. Ya, seseorang yang menjadi budak. Apakah engkau mendapati ada budak yang bisa kau bebaskan? Qala la. Kemudian dia mengatakan tidak. Qala fahal tastati' an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan, ya, selama 2 bulan berturut-turut? Faqala la. Maka kemudian orang tersebut mengatakan tidak mampu dia. Faqala fahal tajidu id'ama sittina miskinan? Apakah engkau mendapati, ya, atau engkau bisa untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Laki-laki itu mengatakan tidak. Ya, jadi keadaannya sulit, ya. Kemungkinan besarnya sahabat ini adalah orang yang miskin, ya. Ini jelas ditunjukkan oleh hadis, ya. Miskin, kemudian sudah berusia lanjut. Miskin dan berusia lanjut. Kenapa? Ya, dia nggak bisa bebaskan budak. Dia nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Qala fama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam, ya. Artinya tidak terjadi lanjutan pembicaraan antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah. Fa baina nahnu ala dzalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi araqin fihi tamr. Wal araqu al-miktal. Dan araq di sini adalah al-miktal. Al-miktal kata beliau wi'aun yunsahu min waraqin nakhl. Keranjang yang dianyam dari daun-daun kurma. Jadi daun kurma dibuat keranjang. Maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu keranjang yang berisi kurma. Faqala aina sa'il? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana orang yang tadi bertanya? Ya. Faqala ana, maka kemudian dia mengatakan, saya wahai Rasulullah. Qala khudh hadhihi fatasaddaq bihi. Ambil keranjang ini kemudian sedekahkanlah kurmanya. Ya. Jadi dia dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah kepada 60 orang miskin. Ambil ini, ya, ambil kurma ini untuk kau sedekahkan. Faqala ar-rajul a'la afqari minni ya Rasulullah, a'la afqara minni ya Rasulullah. Apakah kurma ini disedekahkan kepada orang yang lebih fakir dariku pada wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labitaiha yuridu al-haratain ahlul baiti afqaru min ahli baiti. Maka demi Allah tidak ada orang di antara dua labitai. Labitai itu artinya dua bangunan, ya, dua bangunan yuridu al-haratain, yang diinginkan oleh si orang ini adalah harratain. Dua harrah itu bekas lahar. Jadi Madinah itu, ya, dikelilingi atau dikelilingi oleh 2 lahar. Dulu di Madinah itu gunung Merapi. Kemudian dia mengeluarkan lahar, kemudian laharnya itu membeku sehingga membentuk gunung.
Dan itu terletak di kedua sisi barat dan timurnya kota Madinah. Jadi kota Madinah di tengah, kemudian dua harroh ini ya mengapit kota Madinah. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi pasukan Ahzab, orang-orang Quraisy dan Ghatafan yang bergabung untuk menyerang kota Madinah, beliau memanfaatkan keberadaan dua harroh ini ya dengan membangun khandak di antara keduanya. Jadi begini, ini harroh bekas lahar yang menjadi seperti gunung sehingga sulit untuk dilewati manusia. Kemudian di antara dua harroh dibuatlah khandak. Nah, Madinah itu adalah kota bainal harratain. Paham maksudnya? Maka kata laki-laki ini, tidak ada di antara dua harroh ini wahai Rasulullah, ahlul bait afqar min ahli baiti. Keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku. Jadi jangankan memberikan ini kepada orang untuk disedekahkan. Justru kami inilah keluarga yang paling fakir yang membutuhkan sedekah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tertawa sampai gigi taring beliau terlihat. Tsumma qala adhimhu ahlak. Berikanlah ini untuk makanan bagi keluargamu, ya. Maka ya badan anyabuhu artinya waharat wa huwa kinayatun an syiddati dhahik. Ya, sampai terlihat gigi taring beliau ini menunjukkan bahwa tertawa beliau cukup keras ketika itu. Ya mau gimana lagi, kan lucu, datang mengadukan saya sudah menjimai istri saya, ya sudah bebaskan budak. Nggak bisa, ya sudah puasa 2 bulan, nggak mampu, ya sudah kasih makan 60 orang miskin, nggak punya apa-apa, ya sudah ini tak kasih, ya sedekahkan kepada orang miskin. Yang paling butuh itu saya kok Rasul. Ya ketawa lah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah ambil saja, berikan kepada keluargamu. Ya. Qala wala yajuzu lil fakir alladhi qadira 'ala al-it'am sarfu dzalika ila iyalih. Tidak boleh bagi seorang yang fakir, kata beliau, yang mampu untuk memberikan makan, untuk memberikan makanan tersebut kepada keluarganya. Wa kadzalika ghairuha minal kafarat. Demikian juga memberikan kafarat yang lainnya bagi keluarganya. Jadi kalau misalnya ada orang yang wajib untuk membayar kafarah, tidak boleh bagi dia untuk membayar kafarahnya itu untuk keluarganya. Harus selain keluarganya. Wa ma dzukira fil hadits khususiyah lidzalika ar-rajul. Apa yang disebutkan dalam hadis ini merupakan kekhususan bagi laki-laki tadi, karena memang dia tidak memiliki apa-apa. Ya, jadi ini bukan pendalilan kalau kita tuh bayar kafarah boleh untuk keluarga kita. Misalnya ada orang yang ingin membatalkan sumpahnya, bayar kafarah, ya sudah saya kasih makan keluarga saya, nggak boleh. Harus kepada yang selain orang yang dia nafkahi. Adapun kondisi orang ini memang dia tidak memiliki apa-apa, sehingga apa? Diberikan kepada keluarganya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Ya. Apabila ada seorang yang mati, yang meninggal dunia, kemudian dia memiliki kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka diberi makan, ya, maka hendaknya ini ahli warisnya memberikan makan untuk si mayit, untuk orang miskin setiap harinya 1 mud. Setiap 1 hari yang dia tinggalkan dari puasa, dia berikan kepada orang miskin. Ini misalnya ada seorang yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka hendaknya hutang puasanya dibayarkan oleh ahli warisnya dengan cara memberi makan kepada orang miskin 1 hari 1 mud. Ya. Qala min ghalibi, kata beliau, min ghalibi kuti ahli balad, berupa makanan ya yang biasa dimakan
makanan pokok penduduk suatu negeri. Kal hinthah mathalan, seperti gandum. Ya. Misalnya penduduk suatu negeri itu makanannya adalah gandum. Maka dia diberi 1 mud. 1 mud gandum untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Makanya kita kalau memiliki anggota keluarga yang sakit, ya, yang memiliki hutang, nah kita hendaknya mencari tahu, ya. Misalnya bapak, kita yang tanya ke bapak kita, sudah sakit-sakitan, kemudian dia tidak berpuasa, kita hendaknya tahu, catat berapa hari dia tidak berpuasa. Untuk apa? Agar bisa dibayarkan fidyahnya. Ya, ini termasuk bakti seorang anak. Kalau bapaknya misalnya sudah tidak sadar, ya sudah dia yang hitung. Ya, mulai kapan bapak tidak sadar, ya mulai kapan bapak tidak berpuasa. Tapi biasanya kalau sudah udzur itu 1 bulan, ya, 30 hari. Maka setiap hari yang dia tinggalkan dia bayarkan 1 mud. Al-mud wal mud yusawi ina'an muka'aban tulu harfihi, ya, tulu harfihi 19 cm. Dan mud ini setara dengan sebuah wadah, ya, sebuah wadah yang berbentuk muka'aban. Muka'aban itu apa? Bujur sangkar. Iya, bujur sangkar, ya. Kalau sisinya sama itu apa namanya? Kubus, ya. Berbentuk kubus yang panjang sisinya 29 cm. Wa yuzan ma yasauhu 600 ghiraman takriban, yang apabila ditimbang maka beratnya itu adalah 600 gram. Allah ta'ala alam. 29 cm itu lumayan tinggi loh, ya. Nah, oh iya, 9,2, ya. 2,9, ya. 2,9 malah lebih kecil lagi. 9,2 cm. Ya, kalau 9,2 cm, ya berarti 9 kali 9 kali 9. Berarti berapa? 81 kali 9. Ya. Berarti 9,2 cm. Dan apabila ditimbang maka beratnya itu adalah sekitar 600 gram. Nah, ini menurut beliau, ya, 600 gram 1 mud. Qala wa yukhraju hadza minat tarikah kaduyun. Maka dikeluarkan dari tarikahnya. Tarikah itu adalah harta yang dia tinggalkan setelah dia meninggal dunia, seperti membayarkan hutang. Ya, jadi ahli warisnya membayarkan hutang puasa dari sang mayit dari harta yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh orang yang meninggalkan hutang tadi. Qala fa illam yakun lahu malun jazat ikhraj anhu, ya. Wa tabra'u dhimmatuhu. Dan apabila dia tidak meninggalkan harta, tidak memiliki harta, maka boleh dikeluarkan atas nama si mayit. Jadi dikeluarkan dari harta ahli warisnya atas nama si mayit, dan dengan demikian terlepaslah bebannya. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ya, idza marida ar-rajulu fi Ramadan thumma mata wa lam yasum ut'ima anhu. Apabila seseorang itu sakit di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia dan belum sempat berpuasa, maka diberi makan atas namanya, atau dia dibayarkan fidyah berupa makanan atas namanya. Ya. Jadi ahli warisnya menghitung berapa hari yang dia tinggalkan, lalu dia bayarkan kepada fakir miskin
ya makanan sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Wa rawa Tirmidzi wa sahaha waqfuhu an Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Umar. Artinya ini adalah ucapannya Ibnu Umar, tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan, "Man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'amhu anhu makana kulli yaumin miskinan." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa 1 bulan, maka hendaknya diberi makan untuk menggantikan hari yang dia tinggalkan, diberi kepada orang miskin. Ya. Baik. Mana yang lebih utama? Apakah boleh juga bagi dia untuk mempuasakan atau menggantikan puasa si mayit? Jadi boleh nggak bagi keluarganya atau bagi ahli warisnya untuk berpuasa, menggantikannya dengan puasa? Yang demikian ya diperbolehkan. Ya. Bahkan kata Syekh Mustafa Bugha, yang demikian ini lebih utama, menggantinya dengan puasa. Qala wal aula minal it'am an yasuma anhu qaribuh. Dan yang lebih utama daripada sekedar memberikan makanan atau membayar fidyah, bahwa karib kerabatnya berpuasa untuk si mayit. Au man ya'dzana lahul mayyit au warithuhu bisaum. Atau orang-orang yang diizinkan oleh si mayit atau diizinkan oleh ahli warisnya untuk berpuasa. Ya. Jadi diperbolehkan untuk digantikan dengan puasa, bahkan ini yang lebih utama. Dalilnya adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mati, yang meninggal dunia dan memiliki kewajiban berpuasa, maka walinya lah yang mempuasakan atau yang berpuasa untuk membayarkan hutang puasanya tersebut. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dalil lain hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr." Ya. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia punya kewajiban berpuasa 1 bulan. Ya, maksudnya puasa yang wajib di sini adalah puasa yang wajib, ya puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa nazar atau puasa kafarah. Ini puasa wajib yang belum dia bayarkan. Afa'aqdihi anha, apakah aku boleh mengqadhanya untuk ibuku itu? Ya. Apakah boleh aku menggantikannya, menggantikan puasa yang terhutang? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, fa dainullah ahaqqu an yuqda." Maka hutangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hutang atas Allah Subhanahu wa taala ini lebih berhak untuk ditunaikan. Ya, Allah bil qadha'i wal wafa, lebih berhak untuk ditunaikan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa lebih utama adalah dengan menggantikan puasanya, walaupun boleh baginya untuk membayarkan fidyah bagi si mayit atau untuk puasa yang ditinggalkan oleh si mayit. Qala wa hadha fi man afṭara li udhrin wa tamakkana min qadha' bi anzala udhruhu min maradin wa nahwihi qabla al-maut bi waqtin yasahu al-qadha' wa lam yasum wa kadzalik man afṭara li ghairi udhrin mutlaqan. Dan ini berlaku, ya, artinya kewajiban untuk diqadha atau kewajiban untuk membayar fidyah ini berlaku bagi siapa yang tidak berpuasa karena uzur.
kemudian hilang uzurnya, baik itu berupa sakit atau yang semisalnya, sebelum dia meninggal dan dia punya waktu untuk mengqadha'nya. Misalnya ada orang sakit, ya sakit 1 bulan di bulan Ramadan, ya. Kemudian setelah bulan Ramadan sembuh dia, lalu dia hidup 2 bulan setelah bulan Ramadan. Artinya dia punya waktu untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama bulan Ramadan. Setelah 2 bulan Ramadan baru kemudian dia meninggal dunia. Maka dia memiliki hutang dalam keadaan dia mampu untuk membayarkannya. Ya. Maka orang yang seperti ini wajib baginya untuk membayar atau walinya, ya, atau ahli warisnya untuk berpuasa atau membayarkan fidyah. Qala walam yasum kadzalik man afṭara li ghairi udhrin mutlaqan. Atau orang yang tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa tanpa adanya uzur, ya, tanpa adanya uzur. Jadi dia dibayarkan, memiliki kewajiban walinya ketika dia memiliki hutang tanpa uzur, dia tidak berpuasa, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha puasanya tersebut. Kemudian ada waktu baginya untuk mengqadha tapi dia meninggal dunia, maka wajib bagi ahli warisnya untuk mengqadha atau membayarkan fidyah. Amma man afṭara li udhrin wa lam yatamakkan minal qadha bi an mata qabla zawalil udhr aw ba'dahu bi waqtin la yasa'al qadha fala qadha'a anhu wala fidyah wala itsma alaihi. Adapun orang yang dia tidak berpuasa karena uzur, namun dia memang tidak punya waktu untuk mengqadha, dia meninggal dunia sebelum dia punya waktu untuk mengqadha. Misalnya, ketika bulan Ramadan dia tidak berpuasa, begitu selesai bulan Ramadan, ya langsung meninggal dunia. Berarti kan dia tidak punya waktu untuk mengqadha. Maka yang demikian ahli warisnya tidak punya kewajiban untuk mengqadha, ya, atau membayarkan fidyah. Atau ketika bulan Ramadan, ya, dia tidak berpuasa, kemudian setelah bulan Ramadan, ya, ada waktu sebelum dia meninggal dunia, tapi di waktu ini sakitnya belum hilang, sehingga tetap dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka yang demikian kata beliau, fala qadha anhu wala fidyah wala itsma alaihi. Tidak perlu dia qadha, tidak perlu membayar fidyah, dan tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena memang dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Jadi tidak ada sesuatu yang terhutang. Paham ya? Jadi ada beberapa kondisi. Ya, ada 3 kondisi. Yang pertama, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, di bulan Ramadan, kemudian ada kesempatan bagi dia untuk mengqadha puasa tersebut namun tidak dia laksanakan, maka keluarganya wajib untuk mengqadha dan membayarkan fidyah. Kondisi yang kedua, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, kemudian di luar bulan Ramadan dia punya kesempatan untuk mengqadha tapi tidak dia qadha, maka keluarganya wajib untuk membayarkan fidyah atau berpuasa, ya, atas namanya. Kemudian keadaan yang ketiga, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena uzur, namun tidak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk mengqadha'nya, maka keluarganya tidak punya kewajiban untuk mengqadha puasanya dan juga tidak membayar fidyah, dan dia tidak juga berdosa. Baik. Ini keadaan orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan bagaimana kewajiban keluarga atas hutang puasanya. Qala wasyaihu, kemudian yang diberikan uzur juga adalah orang yang sudah lanjut usia. Idza ajaza anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Maka orang yang sudah lanjut usia, apabila dia sudah lemah, tidak mampu lagi berpuasa, maka hendaknya dia berbuka dan memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan 1 mud. Ya.
Ini bagi orang yang sudah lanjut usia dan tidak lagi mampu untuk berpuasa. Ya. Kemudian wal hamil wal murdi. Orang yang hamil dan menyusui. Ini dalam mazhab Syafi'i, orang yang hamil dan menyusui ini terbagi menjadi dua keadaan. Kalau yang dia khawatirkan hanya dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha. Kalau dia khawatirkan dirinya dan juga bayinya, maka dia wajib mengqadha dan membayar kafarah. Ya. Kata beliau, ya, wal hamilu wal murdi in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qadha. Seorang wanita yang hamil dan menyusui, apabila dia mengkhawatirkan pada dirinya, dia khawatir dirinya, ya, karena dia hamil dan menyusui, dia merasakan lemah, aftarata wa alaihimal qadha, maka hendaknya dia berbuka dan wajib untuk mengqadha. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qadha wal kafarah. Adapun kalau dia mengkhawatirkan anak-anaknya, ya, kalau dia jadi orang yang hamil dan menyusui mengkhawatirkan anak-anaknya, maka hendaknya dia berbuka dan wajib baginya untuk mengqadha dan membayar kafarah. Jadi double. Kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, maka dia cukup membayar qadha, cukup mengqadha. Namun apabila dia mengkhawatirkan anaknya, maka dia membayar qadha dan kafarah. Qala wa dalla ala jawazil fitr lil hamil wal murdi ma rawahu Anas bin Malik, ya, ahadu bani Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa adalah hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a al-musafir as-saum wa syatrus salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, ya, atau telah membebaskan dari seorang musafir puasa dan sebagian salat. Maksudnya wada'a artinya khaffafa bi taksiri salat wa rakhasa fil fitr ma'al qada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah meringankan bagi seorang musafir dengan salat qasar. Kebolehan untuk mengqasar salat. Salat yang 4 rakaat diqasar menjadi 2 rakaat. Wa rakhasa fil fitr ma'al qada, dan memberikan keringanan dalam puasa, ya, untuk berbuka namun diqada. Ya. Jadi yang menunjukkan bahwa seorang yang safar boleh baginya untuk berbuka namun wajib untuk mengqada. Dengan syarat bahwa safarnya itu adalah safar yang tawil, safar yang jauh. Kemudian safarnya adalah untuk perkara yang mubah, bukan safar yang maksiat. Qala wa anil hubla wal murdi as-saum, demikian juga Allah telah meringankan bagi seorang wanita yang hamil dan menyusui, ya, Allah telah meringankan puasanya. Artinya boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Jadi boleh bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Tapi ingat, kebolehan di sini bukan berarti harus, ya. Apabila seorang wanita, karena wanita itu berbeda-beda, ada di antara mereka yang kuat. Kalau dia mampu untuk berpuasa dan tidak memudaratkan dirinya dan janinnya, maka jangan dilarang untuk berpuasa. Karena masing-masing wanita itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ya, yang penting sahurnya banyak misalnya, ya, kemudian nggak banyak kerjaan di rumah, ya,
maka silakan saja bagi dia untuk berpuasa. Tapi boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa. Kafarahnya bagaimana? In khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Menurut mazhab Syafi'i, apabila sang wanita ini mengkhawatirkan dirinya, maka hendaknya dia berbuka dan wajib untuk mengqadha. Ya. Jadi wajib untuk mengqadha. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada wal kafarah. Apabila dia mengkhawatirkan anaknya, baik itu anak yang dalam kandungan atau anak yang sedang disusui, maka hendaknya dia berbuka dan wajib baginya untuk mengqadha dan membayar kafarah. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu, kalau yang dikhawatirkan itu satu orang, maka cuma qadha saja. Tapi kalau dia mengkhawatirkan anaknya, berarti yang dikhawatirkan ada dua orang, dia dan anaknya, baik anak yang sedang dia susui ataupun anak yang berada di dalam janinnya, maka double, ya, dia mengqadha dan juga membayar kafarah. Dan sebagaimana kita ketahui ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tapi inilah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau wanita hamil atau wanita yang menyusui, ya, kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia membayar, dia mengqadha. Kalau yang dia khawatirkan adalah anaknya, maka selain mengqadha, dia juga membayar kafarah. Dalilnya kata beliau, marwahu Abu Dawud anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala fi qawlihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin qala athbatat lil hubla wal murdi. Ya. Dalam hadisnya, dalil yang kata beliau, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwa sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapa yang tidak mampu dia membayar fidyah, ya, membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, kata beliau athbatat lil hubla wal murdi. Ini juga ditetapkan bagi wanita yang hamil dan menyusui. Ya. Wa fi riwayatin wal hubla wal murdi idza khafata yakni ala auladihima aftarata wa at'amata. Nah, ini riwayat apa? Dalilnya. Ucapannya Ibnu Abbas, ya, seorang wanita yang hamil dan menyusui apabila mereka mengkhawatirkan anak-anak mereka, maka hendaknya mereka berbuka dan memberi makan. Ya. Jadi selain mengqadha, dia juga memberi makan, membayar fidyah. Baik. Kemudian berapa ukurannya? Nah, sekarang beliau akan bahas, ya, ukuran yang tepat dalam membayar fidyah. Qala an kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa thuluthin bil iraqi. Setiap harinya dia membayar 1 mud. Untuk setiap hari yang dia tinggalkan membayar 1 mud, yaitu 1 ritel, ya, 1/3 ritel Irak. Ini ukuran yang ma'ruf di masa Al-Qadi Abu Suja. Ya, 1 mud mereka punya ukuran 1/3 ritel Iraqi. Ya. Namun kata beliau, ini catatan yang sangat penting bagi beliau. Aqulu walladhi arahu anna hadhihi al-mud yanbaghi an yuqaddar fi hadhihi al-ayyam, ya, min mutawassiti ma ya'kuluhu an-nas. Kata beliau, apa yang menjadi pendapatku, ya, apa yang menjadi pandanganku, bahwa mud di sini, 1 mud sebagai pembayaran fidyah ini sudah sepantasnya untuk diukur dengan ukuran hari ini, ya, sesuai dengan makanan yang pertengahan yang dimakan oleh manusia. Jadi bukan bentuknya itu adalah bahan makanan pokok mentah, enggak, tapi apa yang dimakan oleh manusia, ukuran pertengahan yang dimakan oleh mereka.
Kemudian beliau perjelas, bimakna an yuqaddar mutawassitan nafaqatil fard fil yaum min ta'amin wa syarabin wa fakihatin wa nahwi dzalik, yaitu hendaknya ditentukan dari perkara pertengahan yang dimakan oleh seseorang dalam sehari berupa makanan, minuman, kemudian buah-buahan dan yang semisalnya. Ya. Jadi makanan yang diberikan itu adalah makanan jadi, sesuai dengan apa yang dia makan. Satu porsi makanan yang dimakan oleh seseorang. Kenapa? Lianna ta'aman nas al-yawm laisa huwal qamh awi syair awi tamar awi zabib wa nahwiha. Karena makanan orang sekarang itu bukanlah biji gandum, bukanlah syair. Syair itu jelai, dia sejenis gandum tapi agak berbeda. Ya, kalau kita bilang sekarang itu seperti apa? Oat, tahu oat, Quaker oat, ya, jelai. Awi tamar, ya, orang juga tidak memakan tamar lagi, atau zabib, atau anggur kering, ya, orang nggak makan itu lagi. Ya, ya. Wa qallama najidu hatta al-fuqara yaktafuna bil khubz awir rus wa nahwihima duna idamin min lahmin wa samanin wa nahwiha. Maka amat sedikit yang kita temukan bahkan orang-orang fakir yang mereka mencukupkan diri hanya makan roti saja atau makan beras saja tanpa adanya lauk, baik itu berupa daging ataupun berupa minyak samin dan yang semisalnya. Jadi kata beliau, kurang tepat kalau hanya diberikan beras saja, beras mentah saja. Tapi diberikan apa yang biasa dimakan oleh manusia. Misalnya di negeri kita, ya, yang dimakan oleh kita adalah nasi. Kemudian apakah ada orang yang makan nasi saja? Tidak, orang makan nasi dengan lauk pauk dan sayurnya. Ya, sehingga kalau ingin membayar fidyah, maka berikanlah makanan, ya, lengkap dengan lauk pauknya. Ya. Qala fala yujzi'u, ya, fi taqdiri, maka menurutku memberikan bahan makanan mentah saja ini tidaklah cukup. Ya. An nuftiya fi hadhihi al-ayyam bima dunahul fuqaha fil kutub. Maka tidaklah mencukupi bagiku, menurut pandanganku, kita memberikan fatwa di hari ini dengan apa yang disebutkan oleh para fuqaha di kitab-kitab mereka. Kalau zaman dahulu mungkin, tapi zaman sekarang kata beliau yang demikian tidaklah cukup. Lianna ma dunuhu kana huwal muallaf atau ma'luf wal ma'ruf fi ta'ami amatin nas fi azmanihim, karena apa yang mereka tentukan itu adalah apa yang dikenal berupa makanan keumuman manusia di masa mereka. Wallahu taala a'lam. Jadi orang zaman dahulu, ya, memang mereka biasa misalnya makan itu hanya kurma saja. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam di masa beliau alaihi salatu wasallam, ya, ada sebagian orang yang bertanya kepada sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa yang mereka makan itu adalah aswadan. Ma makna aswadan? Apa yang dimaksud dengan aswadan? At-tamru wal ma', kurma dan air saja. Maka ini cukup untuk makanan pokok mereka. Namun di hari ini menurut beliau, ya, tidak cukup untuk memberikan bahan mentah saja, namun hendaknya apa yang bisa dimakan oleh manusia berupa makanan pokok beserta lauk pauknya. Wallahu taala alam. Ya. Jadi menurut Syekh Mustafa Bugha, fidyah itu hendaknya dibayarkan, ya, dalam bentuk makanan yang siap makan beserta lauk pauknya. Ya, mungkin diberikan dalam bentuk apa? Nasi kotak. Nasi kotak diberikan dalam bentuk nasi kotak. Qala wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan.
Kemudian termasuk orang yang diberi uzur adalah orang yang sakit dan seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh, kemudian hendaknya mereka berbuka dan mengqadha. Ya. Hanya saja sakit di sini, apakah setiap sakit itu diperbolehkan untuk berbuka? Jawabannya tidak. Namun sakit yang apabila dia berpuasa maka akan semakin memudaratkan atau akan menghambat penyembuhannya. Ini syarat sakit yang diperbolehkan baginya untuk berbuka. Ya, ini apa? Yang pertama, sakit yang akan semakin memberatkan dia atau memudaratkan dia ketika dia berpuasa, atau akan terhambat penyembuhannya ketika dia berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka. Adapun musafir, ya, maka syaratnya pertama, safarnya adalah safar yang tawil, safar yang panjang. Kemudian safarnya adalah untuk perkara yang mubah, bukan untuk kemaksiatan. Ya. Kalau safarnya untuk kemaksiatan, maka dia tidak mendapatkan rukhsah. Baik, pertanyaannya, kalau seseorang itu dia melakukan safar dan mampu untuk berpuasa, mana yang lebih afdol? Apakah dia berbuka ataukah dia tetap berpuasa di bulan Ramadan? Ya, jawabannya ya, lebih baik bagi dia untuk tetap berpuasa. Jadi melaksanakan ibadah puasa pada waktunya ini lebih afdal daripada mengqadha'nya. Ya. Kalau misalnya antum safar pulang kampung misalnya, tapi naik pesawat, jauh safarnya. Ya, misalnya pulang ke Aceh, harus ganti pesawat di Jakarta. Ya. Tapi naiknya pesawat, nggak ada masyaqqah. Ya. Maka lebih afdal bagi kita untuk berpuasa. Namun kalau memang ada masyaqqah, misalnya perjalanan ditempuh lewat darat, panas, kemudian kita juga kalau tidak berbuka bisa memudaratkan, maka lebih afdal untuk berbuka. Baik. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Qala wal muradu bil marid man yurja bur'uhu wa bil musafir man kana safaruhu mubahan. Yang dimaksud dengan orang yang sakit di sini adalah orang yang diharapkan sembuhnya. Kenapa? Karena orang yang tidak diharapkan lagi sembuhnya, dia membayar fidyah. Saya penyakit menahun, ya, maka dia membayar fidyah. Wabil musafir man kana safaruhu mubahan, dan dimaksud dengan musafir di sini adalah orang yang safarnya itu untuk perkara yang mubah, bukan yang diharamkan. Ya. Qala wa ma'nahu wallahu a'lam man kana khilalu Ramadan maridan, ya, maradan la yastati'u ma'ahu shaum aw kana musafiran falyuftir insya' wal yasum min ghairi Ramadan. Maknanya wallahu a'lam, barang siapa yang ketika bulan Ramadan dia sakit, ya, sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa, atau dia dalam keadaan safar, maka hendaknya dia berbuka apabila dia mau. Ya. Jadi kalau misalnya safar tetap ingin berpuasa, tidak mengapa. Wal yasum min ghairi Ramadan, kemudian hendaknya dia berpuasa di luar bulan Ramadan ba'da zawalil uzur, setelah uzurnya hilang. Bi adadil ayyam allati aftaraha fi, dengan jumlah hari sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Ya, jadi barang siapa yang sakit hendaknya dia bayar puasanya. Ya. Ini kewajiban-kewajiban bagi orang-orang yang diberikan uzur, ya, yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Ya. Jadi bagi orang yang sakit dan musafir, maka boleh baginya tidak berpuasa dan menggantinya dengan puasa di luar Ramadan.
sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Adapun bagi orang yang sakit menahun, maka cukup baginya untuk membayar fidyah sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Kemudian bagi wanita yang hamil dan menyusui, maka kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, wajib baginya untuk mengqadha. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, wajib baginya untuk mengqadha dan membayarkan fidyah. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk ke dalam al-i'tikaf, ya. Karena i'tikaf ini dilakukan di bulan Ramadan, maka dia mengiringi kitabus siyam. Maka antum kalau mau mencari fikih i'tikaf, carinya itu di kitabus siyam. Karena kenapa? Karena al-ghalib i'tikaf itu dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun boleh untuk beriktikaf di luar bulan Ramadan. Qala faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartan an-niyatu wal lubthu fil masjid. Pasal, dan i'tikaf itu adalah sunnah mustahabbah dan dia memiliki dua syarat. Yang pertama niat, yang kedua berdiam di masjid. Ya. Qala al-i'tikaf masdar i'takafa ay aqama fi makanin wa lazimah wa lubthu bi makna. Al-i'tikaf adalah masdar dari fi'il i'takafa, artinya tinggal di satu tempat dan menetapi tempat tersebut. Memiliki makna yang sama dengan al-lubth. Al-lubth maknanya al-i'tikaf, jadi tinggal di satu tempat. Dalilnya tentang pensyariatan i'tikaf an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Di 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf hatta tawaffahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Tsumma takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Maksud i'takafa azwajuhu ay ba'da wafatihi. Maksudnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka istri-istri beliau tetap beriktikaf di masjid. Wa huwa dalilu istimrari hukmil i'tikaf hatta lin nisa. Dan ini menunjukkan atau ini dalil tentang berlangsungnya atau terus berlangsungnya hukum i'tikaf, ya, sampai-sampai bagi para wanita. Jadi bukan kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia i'tikaf itu selesai, tidak. Namun tetap berlangsung sampai para istri beliau ketika beliau alaihissalam telah meninggal dunia, beliau dan istri-istri beliau tetap melanjutkan i'tikaf. Qala syaritatan an la yakhtalitna birrijal wa la yudayyiqna biyatihinna alal musallin. Kemudian bagaimana wanita diperbolehkan untuk beriktikaf? Ada syaratnya. Yang pertama, dia tidak bercampur dengan laki-laki. Ya, jadi harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian syarat yang kedua, ini kemah-kemah mereka tidak mempersempit orang yang sholat. Artinya jamaah itu tetap bisa melaksanakan sholat di dalam masjid. Ya. Maka kalau misalnya masjidnya tidak bisa menampung jamaah untuk sholat, lalu dia maksa untuk kemudian beriktikaf, ya, maka tidak boleh. Jadi ini syaratnya, ya, bahwa hendaknya dia tidak bercampur dengan laki-laki, kemudian kemah-kemah yang mereka dirikan untuk i'tikaf tidak mempersempit orang-orang yang sholat. Ya. Jadi boleh bagi wanita untuk i'tikaf.
Dan juga diantara syaratnya yang disebutkan oleh para ulama tidak menimbulkan fitnah. Itu tadi kembali kepada percampuran tadi. Artinya kalau harus ke WC, harus ke belakang ya, harus sama tempatnya dengan laki-laki nggak boleh ya. Jadi harus ada jarak antara laki-laki dan wanita, harus terpisah tempatnya. Ya. Ini penting bagi kita kalau ingin menyelenggarakan iktikaf. Jangan sampai malah muncul fitnah. Kemudian kata beliau di sini bahwa syarat iktikaf yang pertama adalah niat, kemudian tinggal di masjid. Walaupun hanya sesaat, artinya tidak disyaratkan iktikaf itu harus 1 hari atau harus 1 malam. Maka barang siapa yang misalnya dia datang ke masjid, ya, bainal maghrib wal isya misalnya, ketika dia antara sholat maghrib dan sholat isya, dia niatkan untuk iktikaf, maka dia mendapatkan pahala iktikaf. Ini pendapat yang kuat dari kalangan para ulama bahwa iktikaf ya kadarnya itu adalah sesaat saja. Ketika dia masuk ke masjid niat iktikaf, maka terhitung iktikafnya. Jadi tidak mesti harus 1 hari 1 malam. Ya, masuk maghrib, keluar maghrib lagi, enggak. Jadi berapapun waktu yang dia niatkan untuk iktikaf, maka teranggap iktikafnya. Kemudian bagaimana apa yang dia lakukan ketika iktikaf? Wala yakhruj minal i'tikaf al-manzur illa li hajatil insan. Dan janganlah dia keluar dari iktikaf yang dinadarkan kecuali untuk menunaikan hajatnya. Ya, kalau dia misalnya bernazar untuk iktikaf, kemudian dia niatkan waktu tertentu, saya berniat untuk iktikaf di masjid ya selama 1 malam. Maka selama 1 malam itu tidak boleh bagi dia keluar kecuali untuk hajatul insan. Ya. Au uzrin min haidin au maradin, atau uzur berupa haid atau sakit, la yumkinu al-muqamu ma'ah, yang tidak mungkin dia tunaikan bersama iktikafnya. Jadi mau tidak mau dia harus keluar. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang sudah bernazar untuk iktikaf, maka harus dia tinggal di masjid. Tidak boleh bagi dia keluar kecuali kalau memang ada hajat, seperti harus buang air. Tidak boleh dia melakukannya di dalam masjid, kan dia harus keluar. Ya, yang demikian tidak mengapa. Baik. Kemudian kata beliau, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa in kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu aw la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al-bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memasukkan kepala beliau ke kamarku. Jadi rumahnya Aisyah atau kamarnya Aisyah itu berada di samping masjid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf beliau bisa memasukkan kepala beliau ke rumahnya Aisyah. Ya. Fa'urajjiluhu, kemudian aku menyisir rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan, dan Nabi enggak pernah masuk ke dalam rumah ketika beliau iktikaf kecuali apabila ada hajat. Jadi bukan kemudian keluar masuk, ya rumahnya dekat masjid, iktikaf, kemudian keluar masuk ngambil makanan, kemudian balik lagi, kemudian ada apa, kangen sama anaknya, balik lagi, enggak. Ya, hukum iktikaf itu asalnya adalah dia berdiam di masjid. Ya. Qala wa wadihun annahu la budda min an tahsulal mubasyarah bitarjil wal ghusl. Dan wadih bahwa, dan jelas sekali bahwa
dengan dengan mandi dan juga dengan tarjil menyisir, ini terjadi persentuhan. Jadi tidak mengapa ya terjadi persentuhan dengan istri ketika sedang melakukan i'tikaf, tidak batal i'tikafnya. Ya. Qala wa yabtulu bil wata'. Tapi ya batal i'tikaf itu apabila dia melakukan hubungan suami istri. Misalnya malam-malam hari, ya, malam hari kemudian dia i'tikaf, lalu dia hajat sehingga pulang ke rumahnya. Lalu kemudian di rumah ya dia ketemu istrinya malam-malam, sudah lama i'tikaf, kemudian melakukan hubungan suami istri, maka i'tikafnya tersebut batal. Walaupun asalnya tadi diizinkan bagi dia, boleh bagi dia, tetap dalam keadaan i'tikaf. Jadi kalau kita pulang ke rumah karena adanya sebuah hajat, kita keluar dari masjid karena sebuah hajat, ini kita tetap dihukumi sebagai mu'takif. Kenapa? Karena keluarnya ada hajat. Tapi ketika keluar ada hajat, pulang ke rumah ketemu istri, lalu berjima, maka ya keluarlah kita dari hukum i'tikaf. Paham maksudnya? Kalau antum keluar ke rumah, pulang ke rumah, buang air misalnya, atau mandi, ya, atau nyuci baju, karena nggak bisa dilakukan, harus cuci baju, harus ganti baju, kemudian balik lagi, nggak jadi masalah, tetap dihukumi sebagai seorang mu'takif, seorang yang i'tikaf. Tapi kalau misalnya pulang ke rumah kebablasan sampai menjimai istri, maka ya i'tikafnya batal. Paham? Ya. Jadi misalnya bagi antum yang ingin niat i'tikaf misalnya di 10 hari bulan Ramadan penuh, kemudian pulang ke rumah malam-malam. Nah, ini kalau ingin tetap berniat i'tikaf 10 hari penuh, maka jangan sampai kebablasan. Ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Ai la tujami'u azwajakum fi hali i'tikafikum. Jangan sampai kalian menjimai istri-istri kalian dalam keadaan kalian masih beriktikaf, walau kharijal masjid, walaupun itu di luar masjid. If minal ma'lum annal jima' la yajuzu fil masjid. Karena sudah diketahui berjima di masjid itu tidak boleh. Pasti jimanya di luar masjid, nggak mungkin. Makanya jangan pusing antum ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya. Jangan kamu campuri istrimu dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Nah, jadi kebayang apakah di masjid ada ruang khusus gitu ya? Enggak. Tapi apa? Ketika dia pulang ada hajat, pulang ke rumah, kemudian dia menjimai istrinya, ya yang hukum asalnya dia pulang tidak mengapa, tidak batal i'tikafnya. Tapi karena dia menjimai istrinya, maka batallah ya i'tikafnya tersebut. Qala faidatun. Ya selesai kita dari permasalahan i'tikaf. Sekarang ada faedah dari beliau. Ya. Fil bu'di an mawatin at-tuhmah, yaitu menjauh dari tuduhan. Ini berkaitan dengan i'tikaf. Kata beliau an Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, dari Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, anna Safiyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu, bahwa Safiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya, annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid, bahwasanya Safiyah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang beriktikaf di masjid. Jadi boleh bagi istri untuk mengunjungi suaminya yang sedang beriktikaf di masjid. Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'atan. Kemudian Safiyah pun berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beberapa saat. Ini fatratun minaz zaman. Ya, beberapa waktu. Thumma qamat, ya, thumma qamat tanqalib. Kemudian dia pun bangkit, yakni Safiyah bangkit untuk pulang. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu yaqlibuha. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit
untuk mengantarkannya. Jadi ini sebuah hajat juga, ya, boleh suami keluar untuk mengantarkan istrinya pulang. Hatta idza balagat babal masjid inda babi Ummi Salamah marra rajulani minal ansar. Allah taala alam, sebenarnya beliau mengantar hanya sampai pintu masjid saja. Maka ketika beliau sampai kepada pintu masjid dekat rumahnya Ummu Salamah, jadi istri-istri Nabi itu rumahnya di sekitar masjid. Ya. Ketika beliau sampai kepada pintunya Ummu Salamah, marra rajulani minal ansar. Lewatlah dua orang laki-laki dari kalangan Ansar. Fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka berdua memberikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada mereka berdua, ala rislikuma, ya, ala rislikuma, ya, artinya itta'adda wala tu'ajjila, jangan kalian buru-buru. Jadi ketika dua orang itu melewati, mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang wanita. Ala rislikuma, jangan kalian terburu-buru. Innama hiya Safiyah, ya, innama hiya Safiyah bintu Huyai. Wanita ini adalah Safiyah bintu Huyai. Ini istri beliau alaihi salatu wassalam. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Maka kedua orang tersebut mengatakan, subhanallah wahai Rasulullah. Wa kabura alaihima, maka kemudian, ya, azuma wa syaqqa alaihima maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa berat dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya mereka pun sebenarnya tidak berprasangka buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa-apa. Tapi ini kok sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, ini Safiyah, istri saya. Maka mereka pun merasa berat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian menjelaskan alasannya kenapa beliau, ya, perlu mengatakan bahwa ini adalah Safiyah. Beliau mengatakan, inna syaitan yablughu minal insani mablagad dam wa inni khasyitu an yughdhifa fi qulubikuma syai'an. Sesungguhnya syaitan itu berada pada manusia, ya, dengan keberadaan darah atau seperti keberadaan darah. Maksudnya wa wajhu syabhihi baina syaitan wa dam syiddatu ittisal wa adamil mufaraqah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan syaitan itu seperti aliran darah untuk menunjukkan dekatnya ketersambungan antara syaitan dan adabul mufaraqah, dan syaitan itu tidak pernah berpisah dari manusia. Ya. Sesungguhnya syaitan, ya, itu bertempat atau menempati aliran darah. Wa inni khasyitu an yukdhifa fi qulubikum syai'an, dan aku khawatir syaitan akan melemparkan sesuatu kepada kalian. Syai'an min su'idzon, yakni berupa buruk sangka. Ya, dalam riwayat Muslim dikatakan syarron, yakni keburukan. Aku khawatir bahwa syaitan akan melemparkan keburukan di hati kalian. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya seorang wanita untuk mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf di masjid. Ya, misalnya ingin menyampaikan makanan, antarkan makanan atau pakaian ganti dan yang semisalnya, maka yang demikian diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian membahas kitab Usyam dari kitab At-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.